Hai semua fans Manchester United, sekarang aku bakal menemani kalian semua untuk memberikan informasi terbaru tentang klub kesayangan kita yaitu Manchester United. Jangan lupa untuk subscribe channel The Red Devils berita Manchester United terbaru, karena setiap Kamisnya kita akan mengadakan giveaway 1 jersey bagi subscriber yang beruntung. Dan di 500.000 subscriber nanti, kita akan membagikan 3 iPhone 11 bagi subscriber yang paling setia. Terima kasih atas dukungannya sahabat The Red Devils, semoga beruntung. Jangan lupa like dan komen semenarik mungkin, dan cantumkan IG kalian di kolom komentar. MU ditahan imbang Ipswich Town, Ruben Amorim sentil 2 pemain MU ini. Manajer Manchester United, Ruben Amorim baru-baru ini menyentil 2 pemainnya, Diogo Dalot dan Joshua Zirkzee. Ia ingin kedua pemain ini untuk bisa memperbaiki permainan mereka. Kritikan ini disampaikan Amorim seusai laga Ipswich Town versus Manchester United. Di laga ini, Setan Merah harus berbagi poin dengan tuan rumah setelah laga berakhir dengan skor 1-1. Di laga ini Manchester United memang lagi dalam periode transisi. Pasalnya Amorim menerapkan skema permainan baru yang berbeda dari skema permainan Erik ten Hag. Sejumlah pemain MU memang tidak tampil maksimal di pertandingan ini. Namun ada 2 pemain yang membuat Amorim kesal. Pemain pertama yang jadi sasaran kemarahan Amorim adalah Joshua Zirkzee. Ia menilai penyerang asal Belanda itu bermain terlalu ke belakang, sehingga ketika MU dalam posisi menyerang ia terlambat masuk dalam kotak penalti. Di akhir pertandingan, kami bermain dengan 2 striker. Namun Zirkzee harus memahami bahwa ia harus masuk ke dalam kotak penalti untuk menyambut umpan silang dari rekan-rekannya, ujar Amorim. Pemain kedua yang dapat sentilan dari Amorim di laga ini adalah Diogo Dalot. Ia menyebut Dalot masih terbawa kebiasaan taktik Erik ten Hag dan ia harus mengubah itu dengan segera. Dalot punya kebiasaan setelah ia memberikan umpan, ia akan masuk ke tengah dan bermain sebagai gelandang. Dalam sistem saya, ia harus tetap berada di posisinya, wingback kiri, pungkas sang manajer. Manchester United sudah ditunggu jadwal padat pada pekan ini. Di tengah pekan nanti mereka akan berhadapan dengan Bodo Glimt untuk ajang Liga Eropa, dan 2 hari setelahnya mereka akan berhadapan dengan Everton di ajang Premier League. Usai dicampakkan MU, Ruud van Nistelrooy bakal latih klub IPL ini? Ruud van Nistelrooy nampaknya akan segera kembali menjadi pelatih. Salah satu klub IPL dilaporkan berminat untuk mempekerjakannya. Sejak awal musim 2024-2025 ini, Van Nistelrooy bergabung kembali ke Manchester United. Ia awalnya menjadi asisten Erik ten Hag, lalu ia sempat 2 pekan menjadi caretaker MU pasca ten Hag dipecat. Namun sayang Van Nistelrooy harus meninggalkan klub di pertengahan bulan kemarin. Pelatih baru Manchester United, Ruben Amorim tidak membutuhkan jasanya sehingga ia harus angkat kaki dari Charlton. Namun Van Nistelrooy nampaknya bisa segera kembali bekerja di Inggris. Salah satu klub Premier League dilaporkan berminat menggunakan jasanya. Menurut laporan Rudy Galletti, klub yang berminat pada jasa Ruud van Nistelrooy adalah Leicester City. The Foxes baru-baru ini memecat pelatih kepala mereka, Steve Cooper. Pasalnya sang pelatih dianggap gagal untuk menangani tim mereka, di mana Leicester City kini berada di peringkat 16. Manajemen The Foxes dikabarkan mulai berburu pelatih baru mereka, dan sosok Ruud van Nistelrooy menarik perhatian mereka setelah kecemerlangannya saat menjadi caretaker MU. Laporan tersebut mengklaim bahwa Leicester City benar-benar serius ingin menjadikan Van Nistelrooy manajer mereka yang baru. Manajemen The Foxes sudah mengontak sang pelatih. Mereka mengungkapkan ketertarikan mereka untuk menggunakan jasa sang pelatih. Saat ini proses pembicaraan kedua pihak sudah memasuki tahap lanjutan. The Foxes sedang bekerja keras untuk meyakinkan pelatih 48 tahun itu untuk menerima pekerjaan ini. Transfer Manchester United, Rashford kembali diminati PSG. Marcus Rashford, penyerang andalan Manchester United, tengah menjadi perhatian klub besar Eropa setelah menunjukkan penurunan performa dalam beberapa musim terakhir. Meski demikian, pemain asal Inggris itu berhasil mencetak gol perdana di era kepelatihan Ruben Amorim pada laga melawan Ipswich. Paris Saint-Germain, PSG, disebut kembali menunjukkan ketertarikan pada Rashford. Menurut laporan, manajer PSG Luis Enrique merasa opsi penyerangnya saat ini belum memenuhi ekspektasi. Gonçalo Ramos dianggap belum mampu memberikan kontribusi maksimal, sementara Randal Kolo Muani kesulitan menemukan ketajamannya. Enrique, yang dikenal mengagumi kemampuan Rashford, percaya bahwa pemain ini dapat menjadi solusi bagi lini serang PSG. Namun, Manchester United tidak berencana melepaskan pemain berusia 27 tahun tersebut.
klub tetap memandang Rashford sebagai bagian integral dari masa depan mereka di bawah Ruben Amorim. Dengan kontrak yang berlaku hingga musim panas 2028, posisi United cukup kuat untuk mempertahankan pemain ini. Rashford sendiri merasa bahagia di klub dan tidak memiliki niat untuk hengkang. Dia berkomitmen memimpin proyek jangka panjang di bawah manajer baru mereka. Bagi PSG, ini bukan pertama kalinya mereka gagal mendapatkan Rashford. Pendukung klub asal Prancis itu mungkin harus menerima kenyataan bahwa penyerang incaran mereka masih ingin terus bermain di Premier League bersama United. Ruben Amorim kecewa dengan performa 4 pemain MU ini. Owen Hargreaves mengklaim Ruben Amorim kecewa dengan penampilan 4 pemain Manchester United saat ditahan imbang Ipswich Town tadi malam. Siapa saja? Hasil ini membuat Man United berada di posisi ke-12 klasemen, jauh dari performa yang diharapkan, sementara Ipswich Town bertahan di peringkat ke-18. Seusai laga, Owen Hargreaves mengungkapkan frustrasi yang ditujukan oleh Ruben Amorim yang tampak tidak puas dengan performa timnya, terutama dari Diogo Dalot, Joshua Zirkzee, Rasmus Højlund, dan Rashford dalam beberapa aspek permainan. Dia sangat frustrasi, saya tidak akan berbohong. Dia berada tepat di depan saya dan dia sangat frustrasi dengan banyak hal, diujar Hargreaves dilansir dari laman resmi Premier League. Saya pikir awalnya penempatan posisi Dalot, saya pikir dia sedikit frustrasi dengan hal itu di babak pertama, disambung Hargreaves. Saya pikir keseimbangan lini tengah tidak terlalu ia sukai. Dan ketika Zirkzee masuk, saya pikir ia tidak terlalu senang dengan penempatan posisinya dan juga Højlund. Jadi ada banyak hal yang perlu sedikit perbaikan. Sebelum pertandingan, kami melihat semua senyuman dan pesona dari Ruben Amorim. Tetapi selama pertandingan ia benar-benar frustrasi. Saya pikir ia menyadari bahwa ini akan jauh lebih sulit daripada yang ia bayangkan. Bagi saya, ada 4 atau 5 pemain yang bermain di luar posisi alami mereka, dan hal itu terkadang terlihat. Melihat hal itu hari ini, saya tidak merasa itu cocok dengan banyak pemain di luar sana. Saya pikir tim ini akan terlihat berbeda dalam beberapa pekan ke depan. Jika bukan karena Onana, mereka akan kalah dalam pertandingan hari ini. Ini akan membutuhkan sedikit waktu. Dari segi pemain, mungkin bukan yang terbaik dengan apa yang mereka miliki, namun inilah cara yang diinginkan oleh manajer. Jangan lupa like dan komen semenarik mungkin, dan cantumkan IG kalian di kolom komentar.